Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai yang senantiasa kami hormati. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya yang mudah-mudahan Allah berikan senantiasa keberkahan dan kesehatan dalam hidupnya. Para asatid, wabil khusus Ustadz Abdul Qahar, Ustadz Asmadi, dan ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Jamaah sekalian, jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan karunia, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita alhamdulillah bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat terus diberikan hidayah sehingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan karibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan belajar kita tentang sirah nabawiyah. Mari kita bacakan suratul Fatihah wabil khusus untuk pengarang kitab ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan lila musannif hadzal kitab anna Allah ayya'la darajatihi fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dunya wal akhirah wa ila jami' arwah minal jamaah syai'ulillahi wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menerima hikmah dan nasihat. Kemarin cerita kisah sampai pada Sayyidina Abu Bakar membangun masjid untuk menunaikan sholatnya dan melakukan berbagai ibadah di dalam masjid itu, di rumahnya. Mari kita teruskan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang Arab melihat, menyaksikan Sayyidina Abu Bakar melakukan seluruh rangkaian ibadah di dalam masjid yang ia bangun di depan rumahnya. Dan Sayyidina Abu Bakar dikenal orang yang hampir menangis tiap hari menangis, cengeng, terenyuh, lembut hatinya. Jadi apabila membaca Al-Quran itu selalu ada tangisan. Dan kegiatan itu menarik ibu-ibu kaum musyrikin beserta anaknya. Bahkan mereka menunggu-nunggu yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar. Jadi ngantri ngelihat, pengen ngelihat apa yang dilakukan Abu Bakar. Dan orang-orang Quraisy khawatir itu akan mempengaruhi mereka. Maka mereka menyampaikan kepada Ibnu Dubnah sebagai orang yang menjamin Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Faqalu inna kunna qad ajarna Abu Bakrin bijiwarika ala ayya'buda rabbahu fid darihi. Kami sudah menjaga diri untuk tidak melakukan apapun terhadap Abu Bakar karena perlindungan yang engkau berikan, hai Abu Dubna, agar ia menjalankan ibadahnya, menyembah Tuhannya di rumahnya. Faqad jawaza zalika babtana masjidan bi finari dari. Tapi dia membangun masjid di depan rumahnya. Fa'ala nabis salati wal qira'ati fi. Dan di dalam masjid itu ia memperlihatkan, mempertontonkan, memamerkan salat dan bacaan Quran. Wa inna qad khashina ayyabtanna nisa'ana wa abna'ana. Kami khawatir kondisi keadaan ini akan mempengaruhi istri-istri kami dan anak-anak kami. Wa in ahabba ayyaktasira ala ayya'buda rabbahu fidari fa'ala. Seandainya ia tetap menjaga dirinya untuk membatasi dirinya, tetap beribadah di rumahnya, tidak di masjid yang ia bangun. Membaca Quran, sholat, fa'ala, silakan, kerjakan. Wa in aba illa ayya'lana dzalika fasalhu ayyarudda ilaika dhimmataka. Tetapi tolong sampaikan,
Kalau seandainya dia, Abu Bakar, enggan mengurangi kegiatannya yang bisa ditonton oleh warga Quraisy, maka mintalah kembali jaminan engkau darinya. Fa inna qad karihna an nukhbiraka. Karena sesungguhnya kami tidak suka melanggar perjanjian dengan engkau. Abu Dugna dengan Abu Dugna. Walasna muqarrina li Abi Bakrin al-Isti'lan. Dan kami tidak suka. Sementara kami tidak suka. Kami tidak suka melanggar janji. Sementara kami tidak suka terhadap perbuatan Abu Bakar yang semakin hari memperlihatkan kegiatan sholat dan baca Qur'annya. Jadi di satu sisi menghargai Abu Dugna, di satu sisi ini Abu Bakar kalau didiamin aja bisa berapa. Fa'ata Ibnu Dugna, Fa'ata Ibnu Dugnati Abu Bakrin faqala. Maka Abu Dugna mendatangi Abu Bakar lalu berkata, "Qad alimta alladhi aqadtu laka alaihi." Ya Abu Bakar, seperti engkau ketahui bahwa jaminanku berlaku atas engkau. Fa imma an taqsira ala dzalika. Apabila engkau membatasi diri dalam kegiatan ibadahmu. Wa imma an turji'a ilayya dhimmati. Tapi kalau seandainya engkau tetap seperti itu, maka aku tarik jaminanku. Fa inni la uhibbu an tasma'al arabu anni ukhfirtu fi rajulin aqadtu lahu. Sesungguhnya aku tidak suka mendengar orang-orang Arab Quraisy mengatakan bahwa aku telah melanggar perjanjian akibat seorang laki-laki. Jadi namanya tercemar gara-gara satu orang yang dia tidak bisa kontrol dengan jaminannya. Dan dijamin dengan jaminan itu ada prasyarat, tapi syaratnya tidak dilaksanakan. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar menjawab, fa inni araddu alaika jiwaraka. Kalau begitu, aku akan kembalikan jaminan. Wa ardo bi jiwarillah. Aku lebih suka dengan jaminan Allah. Ini tercantum dalam hadis Rawahul Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa kana dzalika sababan li iswali adza 'azimin ila Abi Bakrin radhiyallahu an. Dan karena dicabutnya jaminan dari Abu Dugna, mulailah Abu Bakar mengalami tindakan-tindakan yang menyakitkan dari orang-orang Arab saat itu. Tapi tidak dijelaskan tindakan apa yang bisa diterima oleh Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini juga tokoh yang mungkin paling pemboikotan atau pengasingan atau tidak menyapa barangkali. Tetapi itu sungguh menyakitkan. Wabil jumlati falam yakhlu ahadun minal muslimina min adiyatin lahaqathu. Kesimpulannya, tidak ada seorang muslim pun saat itu yang tidak mengalami tekanan atau tindakan buruk terhadap mereka. Walakinna kulla dzalika dha'un sudah tilqa'i sabatihim wa adimi imanihim. Tetapi
semua tekanan, tindakan yang menyakitkan, semuanya itu sia-sia di hadapan keteguhan iman mereka dan besarnya iman mereka. Wa innahum lam yuslimu li ghardi dunyawiyyin yarjuna husulahu fayashala irja'uhum. Karena mereka berislam, masuk Islam bukan mengharapkan apa? Penghidupan dunia, bukan mengharapkan sesuatu tentang dunia yang menyebabkan kalau seorang itu karena dunia maka akan mudah diiming-imingi untuk kembali. Sekarang nih, zaman aneh. Caleg dipilih, kadang bertentangan dengan capres. Nah, pintar juga masyarakat kita. Jadi orang memilih caleg, milih presidennya nggak selaras. Ini lagi musim nih. Ini bisa bisa jadi zaman lucu, bisa jadi ada sesuatu yang terjadi di masyarakat kita. Head on. Yang penting dapat duit. Ini bisa berbahaya sebenarnya kondisinya. Jadi masyarakat kita tidak punya prinsip. Walakin waffaqahumullahu li idraki haqiqatil imani. Tetapi semuanya mereka beriman karena Allah memberikan taufik kepada mereka dan Allah memberikan taufik mereka menemukan haqiqatil iman, hakikat keimanan. Fara'au kulla syai'in dunahu sahlan. Maka mereka melihat segala sesuatunya mudah. Jadi orang beriman yakin terhadap Allah memang aneh kalau merasa susah. Ya Allah, jadi orang yakin dengan Rabb-Nya yang Maha Kuasa. Dan yakin akan hari akhir yang jauh lebih baik daripada urusan dunia. Maka semua kesulitan itu pasti dianggap enteng. Alah, semiskin-miskinnya paling semiskin dunia. Kita miskin di dunia paling seumuran 70 tahun. Melarat. Melarat di dunia seumuran kita paling 70 tahun. Tapi kalau melarat di akhirat subhanallah. Itu yang membuat mereka semangat. Segalanya menjadi mudah buat mereka. Walamma ra'ak kuffaru Quraisyin anna dzalikal adza lam yujdihim naf'an. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy itu merasakan mulai menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tidak bermanfaat sama sekali. Ya, tindakan-tindakan penyiksaan, pengasingan, pemboikotan dan sebagainya, tindakan yang menyakitkan kaum muslimin tidak bermanfaat. Mereka sadar. Bal kullu mazadul muslimina ada izdada yaqinihim. Bahkan tindakan-tindakan itu justru semakin menambah keimanan orang-orang muslim. Bukan mengurangi, justru menambah keimanan. Ijtama'u lisyura fi ma bainahum. Akhirnya mereka mengadakan rapat besar. Faqala lahum Utbah bin Rabi'ah al-Absyami min Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf. Setelah rapat berdiri Utbah bin Rabi'ah al-Absyami. Ini dari Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf. Jadi masih kerabatnya Rasul. Wa kana sayyidan muta'an. Dan beliau ini adalah pemimpin yang sangat ditaati, diikuti. Jadi kalau kita apa namanya? Pokoknya patuh lah.
fi qaumihi, di dalam kaumnya, ya ma'syara Quraisyin, ala aqumu li Muhammadin fa ukallimuhu. Hai kaum Quraisy, kata Utbah, biarkan aku menghadap Muhammad dan aku akan berbicara kepadanya. Wa a'radu alaihi umuran illahu yaqbalu ba'daha. Aku akan tawarkan dia beberapa hal, mudah-mudahan dia menerimanya. Fanu'tihi iyyaha wa yakuffa anha. Dan kalau dia menerima sebagiannya saja, kita akan berikan apa yang dia minta, tetapi dia akan apa kita minta mengurangi dakwahnya. Faqalu ya Abul Walid faqum ilahi fakallamah. Mereka semua mengatakan, ya silakan Abul Walid berbicara kepada Muhammad. Fadhaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fil masjid. Dan dia Utbah menemui Rasulullah ketika Rasulullah sedang sholat di masjid ketika itu. Wa qala ya ibna akhi innaka minna haitsu qad alimta. Setelah bertemu, Utbah ini menyampaikan, ya ponakanku, ibna akhi, anak saudaraku, ponakan. Hai ponakanku, kamu itu dari golongan kami. Dan telah engkau ketahui min khiyarina hasaban wa nasaban. Engkau merupakan apa? Orang-orang yang terhormat baik dari kepemimpinan dan dari nasab. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azimin farraqta bihi. Kamu telah datang ke kaummu dan memecah belah dengan apa yang dibawa engkau. Farraqta bihi jama'atahum, memecah belah kerukunan di antara mereka. Wasaffahta ahlamau, dan apa yang kau bawa sering mencaci pemimpin-pemimpin mereka. Wa ibda alihatahum wa dinahum, dan juga mencaci Tuhan-Tuhan dan agama mereka. Wa kafarta mamadha min abaihim, dan kamu mengingkari orang-orang nenek moyang mereka. Orang-orang yang telah lalu dari nenek moyang mereka. Fasma' minni a'radu 'alaika umuran tanziru fiha. Dengarkan aku ponakanku. Aku akan sampaikan beberapa hal yang engkau dengarkan. La'allaka taqbalu minha ba'daha. Mudah-mudahan kau bisa menerima sebagian dari apa yang aku sampaikan. Faqala alaihi salatu wassalam. Nabi menjawab, Qul ya Abul Walid asma'u. Silakan Abul Walid, aku akan dengarkan. Faqala ya ibna akhi. Maka Utbah meneruskan, hai ponakanku, in kunta turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aksarana malan. Kalau seandainya engkau berdakwah dengan apa yang engkau terima, itu mengharapkan harta, kami akan kumpulkan seluruh harta orang-orang sehingga engkau menjadi orang paling kaya di antara kami. Wa in kunta turidu syarafan sawwadnaka alaina hatta la naqta'u amran dunaka.
Dan kalau seandainya dengan dakwahmu itu kamu menginginkan kemuliaan, kedudukan, kami angkat engkau sebagai orang yang menjadi Said Sawadnaga, pemimpin kami, dan kami tidak akan memutuskan perkara tanpa engkau. Jadi kalau menginginkan kedudukan, oke, kami angkat engkau jadi pemimpin. Dan kami tidak akan memutuskan sesuatu perkara tanpa engkau. Wa in kunta turidu mulkan mallakana alaina. Dan seandainya dakwahmu, jika dakwahmu itu, dengan dakwahmu itu engkau berharap menjadi raja. Sekarang juga kami angkat engkau menjadi raja. Wa in kana hadzal ladzi yatika ra'iyan. Tetapi jika seandainya yang engkau bawa itu merupakan gangguan minal jinni, dari jin. Jadi dianggapnya ngaco. La tastati'u raddahu an nafsika tallabana laka tibba. Dari gangguan jin yang tidak bisa engkau tolak, tidak bisa engkau hindari. Kami akan datangkan untuk engkau dokter, tim, dokter atau dukun atau tabib. Wa badalna fihi amwalana hatta nabra'aka minhu. Untuk itu kami akan mengumpulkan seluruh harta kami agar engkau bisa terbebas dari gangguan itu. Fa innahu rubbama ghalabat tabi'a ala rajulin hatta yudawa. Banyak orang yang memang tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari gangguan jin. Harus diobati. Faqala alaihi salatu wassalam. Setelah mendengar paparan Utbah tadi, Rasul menjawab, laqad faragta ya Abul Walid. Sudah selesai, Abu Walid. Jadi Nabi ngedengerin aja. Paparan panjang lebar, didengerin. Sudah diam, baru sudah selesai. Qala na'am. Utbah menjawab, ya, saya sudah selesai. Qala, fasma' minni. Sekarang dengarkan aku ya. Gantian. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala suratin Fussilat. Awwala surati Fussilat. Maka Rasul menjawab dengan membacakan awal surat Fussilat. Ini panjang ini suratnya. Sampai 14 ayat. Siang enggak ini kalau saya baca suratnya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Al-Quran itu diturunkan dari Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Sebuah kitab yang menjelaskan ayat-ayatnya Qur'anan Arabiyyan. Quran yang diturunkan berbahasa Arab bagi orang-orang yang mengetahui. Basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar baik dan pemberi peringatan. Fa'arada aktsaruhum fahum la ya'lamun, la yasma'un. Maka kebanyakan mereka berpaling, fahum la yasma'un. Mereka tidak mau mendengarkan. Wa qalu qulubuna ghulf. Mereka berkata, fi qulubuna fi akinnatin. Sesungguhnya hati kami tertutup mimma tad'una ilahi,
dari apa yang engkau ajak kami kepadanya. Wa fi adanina waqrun, dan telinga kami tertutup, ada sumbatan. Wa min bainina wa bainika hijabun, antara kami dan engkau ada hijab. Fa'mal innana amilun. Jadi Allah jawab langsung, kalau begitu silakan kerjakan apa yang engkau mau. Kami akan mengerjakan. Kami juga teruskan. Jadi rencana Allah tetap jalan. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian yang diberi wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Fastaqimu ilahi. Maka tetaplah kalian di jalan itu atau beristiqamahlah. Wastaghfiruhu, dan memohon ampunlah. Wa wailul lil musyrikin, dan kecelakaan bagi orang-orang musyrikin. Alladzina la yu'tuna zakata, orang-orang musyrikin yang tidak mau membayar zakat. Wahum bil akhirati hum kafirun, dan kafir terhadap hari akhir. Innalladzina amanu wa amilus solihati, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ada pahala yang mengalir. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda. Katakan, apakah kalian patut ingkar kepada zat yang menciptakan bumi? Fi yaumaini, dalam 2 masa. Wa taj'aluna, tetapi mereka malah membuat andada, sekutu bagi Allah. Dzalika rabbul alamin, padahal Allah itu Tuhan semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dan Allah menjadikan gunung-gunung di atasnya. Wa baraka fiha, dan keberkahan di dalamnya. Wa qaddara fiha aqwataha, dan menetapkan makanan-makanannya atas makhluknya. Fi arba'ati ayyamin, di dalam 4 masa. Sawa al-lisailin, sebagai bagian penjelasan bagi orang-orang yang bertanya. Tsumma stawa ilas sama'i, lalu Allah meneruskan penciptaannya kepada langit. Wahiyya dukhanun, dan kondisi langit saat itu hanya berupa kabut, asap. Faqala laha, maka Allah berkata kepada langit, walil ardi, dan juga kepada bumi, i'tiya ta'an au karhan, datanglah kepadaku hai langit dan bumi, baik karena taat maupun terpaksa. Qalata, mereka semua langit dan bumi berkata, ataina ta'iin, kami datang dengan taat. Faqadahunna sab'a samawat, dan Allah meneruskan penciptaan langit dengan 7 langit, fi yaumaini, dalam 2 hari, 2 masa. Wa auha fi kulli sama'in amraha, dan Allah memahyukan bagi setiap langit itu urusan-urusannya. Wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa hifdza, dan Allah menghiasi langit dunia bimasabiha, dengan bintang-bintang, wa hifdza, dan Allah memeliharanya. Secara ilmu pengetahuan ini kita sudah paham bahwa benda-benda langit itu yasbahun, ngambang, yang kalau seandainya tidak ada yang mengatur, insya Allah tabrakan. Bahkan penemuan terbaru, ternyata galaksi itu berjalan juga. Ini bumi berputar, matahari berputar, bulan berputar, seluruh dalam galaksi itu berputar dan bergerak ternyata. Nggak diam di tempat. Dia bergerak dari satu tempat. Jadi berputar sambil bergerak dengan kecepatan wallahu alam. Bumi kita aja kecepatannya 5.600
kilometer per jam, tapi kita tidak merasa apa-apa. Subhanallah. Dzalika takdirul azizil alim. Ini adalah ketetapan. Yang demikian itu ketetapan zat yang maha mulia lagi maha mengetahui. Fa in a'radu, dan jika mereka tetap berpaling, faqul anzartukum sa'iqatan. Aku telah memperingatkan kalian dengan suatu teriakan misla sa'iqati adin wa samud. Seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Ijja'athumur rusulu, ketika datang kepada mereka rasul, min baini aidihim, dari sisi mereka, wa min khalfihim, alla ta'budu illallah. Mereka menyeru agar mereka tidak menyembah selain Allah. Qalu law sya'a rabbuna. Mereka berkata, menjawab, kalau seandainya law sya'a rabbuna, seandainya Tuhan kami menghendaki, la anzala malaikatan, pasti akan menurunkan malaikat. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami kafir terhadap yang kau bawa. Ya, orang-orang kafir begitu. Kalau seandainya Allah memang menurunkan wahyu, pasti nurunin malaikat. Oh, padahal di surat lain Allah membalas. Kalau seandainya Rasul itu bersifat malaikat, maka Allah tentu jadikan malaikat laki-laki juga. Karena mustahil mereka bisa melihat malaikat. Jadi seandainya Allah menurunkan utusannya berupa malaikat, maka malaikat itu yang diturunkan pasti berbentuk laki-laki yang seperti kita. Seperti manusia. Karena mustahil manusia bisa melihat malaikat. Itu jawaban Allah. Demikian surat ini dibacakan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dengan atas beberapa tawaran dari Utbah. Di riwayat lain penyampaian ini disampaikan ke Abu Thalib yang kemudian dijawab dalam hadis yang terkenal. Kalau seandainya matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, maka aku tetap memilih dakwah. Itu insya Allah nanti bisa kita teruskan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.